Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini kita sedang memasuki bab yang ke-24, yaitu web server Apache. Nah, di materi kali ini kita akan membahas mengenai pertama, install Apache Web Server, yang kedua, konfigurasi basis web server, yang ketiga, konsep virtual host, dan lain sebagainya. Nah, oke teman-teman, dan materi pertama kita akan membahas mengenai install Apache Web Server ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sebelumnya kita sudah pernah mengkonfigurasi DNS server, yaitu server 1 dan juga server 2 ya teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi pada server 3, yaitu web servernya ya teman-teman, dengan IP 10.10.10.4. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi web server Apache ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, lalu kita akan SSH pada server 3DB ya teman-teman, atau web servernya. Nah, di sini kita bisa lebih mudah untuk mengkonfigurasi tampilan GUI ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa SSH terlebih dahulu. Selita, kemudian IP pada web server, kita bisa enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke server 3DB-an. Lalu di sini kita bisa menambahkan client Ubuntu-nya lagi. Nah, di sini kita bisa di klita.com ya teman-teman. Kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, nah di sini sudah menjawab ya teman-teman, bahwa servernya IP-nya adalah 10.10.10.4. Nah, sebelum menginstal Apache 2, kita bisa ke klien Ubuntu, lalu kita bisa masuk ke server. Nah, di sini kita bisa masuk ke rootnya ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita bisa menginstal dulu, yaitu apt install Apache 2 min bin sama dengan 2.4.38 min 3 plus db-deb 10 O8, kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, karena saya sudah menginstal, maka tampilannya itu akan pendek seperti ini. Kita langsung saja untuk menginstal Apache-nya ya teman-teman. Kalian bisa ketik perintah apt install Apache 2. Kita bisa enter. Nah, ini juga sama, sebelumnya saya sudah pernah menginstal. Nah, di sini kita bisa selesai teman-teman. Lalu kita akan cek apakah Apache-nya sudah aktif. Kalian bisa ketik perintah yaitu systemctl status Apache 2 ya teman-teman. Kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, nah di sini tuh sudah aktif ya. Lalu kita bisa masuk ke Firefox-nya. Nah, di sini kalian bisa buka Firefox, lalu kalian bisa klik ke kolom pencarian. Lalu di sini kita bisa ketik lita.com. Nah, ini adalah tampilan awal dari Apache 2 ya teman-teman, atau defaultnya Apache 2. Nah, oke teman-teman, dan materi yang kedua kita akan membahas mengenai konfigurasi basic web server. Nah, jadi pada video sebelumnya ini adalah default dari Apache 2 teman-teman. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi, nantinya tampilannya itu akan berubah ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita bisa masuk ke cd/etc/apache 2 ya teman-teman. Bisa enter. Lalu di sini kita bisa ls. Nah, oke teman-teman, nanti di sini nantinya kita akan konfigurasi pada situs available. Nah, di sini kita bisa ls situs seperti ini, bisa slash, kemudian kita bisa enter. Nah, ke teman-teman di sini itu terdapat dua, untuk 00 default.conf dan juga default ssl.conf. Nah, jadi 00 default.conf itu adalah konfigurasi untuk website atau web servernya, yaitu berjenis HTTP ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk SSL ini digunakan untuk konfigurasi HTTPS. Nah, di sini kita dapat konfigurasi yang 00 default.conf terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketik perintah yaitu nano situs available kemudian slash 000 default.com ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini terdapat bawah banyak konfigurasi, padahal tidak hanya ada beberapa saja ya teman-teman. Nah, di sini untuk konfigurasinya kalian bisa ke server admin ya teman-teman. Nah, di sini kita server adminnya kita bisa ubah.
dengan lita.com. Lalu untuk localhostnya juga kita bisa ubah ya teman-teman, lita.com. Nah, untuk dokumen adminnya nantinya akan disimpan di HTML ya teman-teman, var www.html. Nah, lalu untuk virtual host ini kita akan jelaskan pada video berikutnya teman-teman. Nah, di sini ada tanda bintang. Itu menggambarkan semua jadi semua IP itu yang kita gunakan itu dapat mengakses, sedangkan untuk 80 ini itu adalah port untuk mengakses lagi ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ctrl plus X, kemudian ini kita bisa enter. Nah, lalu di sini kita bisa exit terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa masuk lagi ke rootnya. Lalu di sini kita bisa ls var www html. Ini kita bisa enter. Nah, ke teman-teman, nah di sini itu terdapat index.html ya teman-teman. Nah, ini itu merupakan tempat untuk mengkonfigurasi tampilan dari website-nya, yaitu web server Apache ya teman-teman. Lalu di sini teman-teman, lalu di sini kita bisa masuk dengan /var www.html, kemudian index.html ya teman-teman, seperti ini. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, teman-teman, nah di sini itu terdapat codingan ya teman-teman. Nah, di sini itu merupakan codingan untuk tampilan dari HTML-nya. Nah, ini itu merupakan tampilan dari codingan yang pada /var/www/html index.html ya teman-teman. Nah, di sini itu sama ya teman-teman seperti di Firefox. Nah, di sini kita bisa ctrl plus X saja. Nah, oke teman-teman, lalu kita akan mengubah namanya dengan, nah di sini kita bisa mv, lalu /var /www/html /index lalu .html. Lalu di sini kita bisa /var lagi www/html lalu /index.html ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa menambahkan lagi dengan box. Nah, di sini kita bisa enter. Lalu di sini kita akan membuat lagi dengan yang baru ya teman-teman. Nah, kalian bisa ketik perintah yaitu touch var /www html index.html. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa ya teman-teman. Lalu /var /www/html index.html. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, di sini itu merupakan konfigurasi ya teman-teman tampilannya. Nah, di sini kita bisa menambahkan yaitu H1. Lalu di sini saya akan mengeditnya dengan welcome to lita.com, kemudian website ya teman-teman seperti ini. Lalu di sini kita bisa kasih lagi tanda ininya. Lalu /1, kemudian tanda seperti ini lagi. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa ctrl plus X, enter. Lalu di sini kita bisa sistem ctl restart Apache 2 ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita bisa enter.
Lalu kemudian kalian bisa buka ke Firefox-nya teman-teman. Nah, ke teman-teman, nah di sini itu ketika kita di refresh itu tampilannya sudah berubah ya teman-teman, menjadi yang tadi kita konfigurasi yaitu welcome to lita.com website ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa juga untuk melakukannya dengan perintah http titik dua kemudian slash slash 10.10.4 ya teman-teman. Materi yang ketiga kita akan membahas mengenai konsep virtual host. Nah, oke teman-teman, nah jadi pada virtual host itu digunakan untuk membuat tampilan pada website itu lebih dari satu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk buka pada Firefox-nya. Nah, ke teman-teman, nah jadi pada tampilan seperti ini nantinya dengan virtual host itu kita dapat membuat tampilan ini dalam satu domain ya teman-teman yang berbeda-beda. Nah, jadi misalnya saya mengetik lita.com, ini terdapat beberapa tampilan ya teman-teman. Nah, jadi pada perusahaan itu akan memberikan permintaan kepada kita bahwa kita nantinya website itu ingin membuka atau dapat dibuka juga dengan tampilan yang berbeda. Misalnya welcome to lita.com atau welcome to slash.com dan juga welcome to admin.com. Nantinya akan konfigurasi agar tampilan tersebut dapat berubah menjadi beberapa tampilan ya teman-teman. Dan materi yang keempat, kita akan membahas mengenai konfigurasi port-based virtual host. Nah, ke teman-teman, nah jadi pada virtuals itu terdapat dua metode ya teman-teman. Yang pertama untuk menggunakan port dan juga menggunakan subdomain. Nah, jadi jika menggunakan port, dia akan mengakses rita.com. Misalnya di sini pada video sebelumnya, perusahaan itu menginginkan tampilan yang berbeda untuk sales dan juga admin ya teman-teman. Nah, untuk salesnya itu kita mengakses menggunakan port 81. Sedangkan untuk adminnya kita menggunakan port 82. Nah, itu adalah jika menggunakan port. Nah, sedangkan untuk subdomain tinggal mengetikkan saja dengan sales.tertita.com. Nah, untuk adminnya juga sama ya teman-teman, admin.tertita.com. Nah, kita akan mengkonfigurasi untuk portnya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa masuk ke server 3 pada klien. Nah, ke teman-teman, lalu di sini kita bisa masuk ke server 3 Debian, lalu di sini kita bisa masuk ke cd /etc/apache2 lalu /citas available seperti ini. Kemudian kita bisa enter, lalu di sini kita bisa ls. Nah, oke teman-teman, seperti di video sebelumnya untuk 00default.conf itu untuk HTTP dan untuk SSL itu untuk HTTPS. Nah, untuk membuat tampilan baru di sini kita akan menduplikasi atau mengcopy untuk 00default.conf-nya teman-teman, karena pada video sebelumnya itu ini adalah. Nah, di sini kita bisa ke Firefox-nya teman-teman. Teman-teman, ini sudah ya teman-teman lita.com. Nah, kita akan buat untuk service dan adminnya ya teman-teman. Kalian bisa ke server 3. Nah, ke teman-teman, lalu di sini untuk mengkonfigurasinya kalian bisa ketik perintah yaitu cp lalu 000 lalu default kemudian .conf lalu sales.conf ya teman-teman. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa masuk ke nano sales.conf ya teman-teman. Seperti ini kita bisa enter. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini kita dapat mengubah portnya teman-teman. Nah, untuk salesnya itu kita tadi pada topologinya menggunakan 81 ya teman-teman. Untuk salesnya kita bisa ubah seperti ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk dokumen rootnya kita bisa menambahkan ya teman-teman. //html/sales ya teman-teman seperti ini. Nah, lalu di sini kita bisa ctrl plus x dan y, kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, lalu di sini kita bisa ls terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, di sini itu sudah terdapat sales.conf ya teman-teman. Lalu kita bisa buat lagi untuk yang admin ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ke cp
sales.conf, kemudian admin.conf ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa edit dengan perintah yaitu nano admin.conf ya teman-teman, kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, nah di sini untuk admin itu menggunakan port 82 ya teman-teman, seperti di topologi yang barusan saya jelaskan. Seperti ini. Nah, untuk dokumen rootnya kita bisa ubah ya teman-teman menjadi admin. Kita ubah admin seperti ini. Nah, kemudian kita bisa ctrl plus X, saya, kemudian kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa masuk lagi ke cd 2. Oke teman-teman, nah karena kita belum membuat sebuah filenya yaitu admin, lalu di sini kita bisa cd.2 ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa ls. Lalu kita bisa masuk ke situs enable-nya ya teman-teman. Lalu kita bisa coba untuk ls situs seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita kasih slash, kemudian kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, nah di sini yang aktif itu hanya 00 default.conf ya teman-teman. Sedangkan untuk yang sales.conf itu dan admin.conf itu belum aktif. Nah, di sini kita bisa clear terlebih dahulu. Nah, kita akan mengaktifkan untuk sales dan juga admin.conf ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketik perintah yaitu ln, kemudian /etc /apache2, kemudian /situs available, kemudian slash, lalu di sini kita bisa menggunakan sales.conf seperti ini. Lalu di sini kita bisa menambahkan yaitu dengan /etc /apache2, kemudian /situs enable teman-teman, seperti ini. Kemudian kita bisa kasih slash, lalu di sini kita bisa tambahkan yaitu sales.conf ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, seperti ini. Lalu kemudian kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa melakukan admin conf-nya teman-teman. Kita bisa masuk lagi ke sini. Lalu di sini kita bisa ubah ya teman-teman ke admin conf teman-teman. Seperti ini. Kemudian yang di sini juga kita ubah admin ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa ls situs enable ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, nah di sini itu sudah aktif untuk admin.conf ya teman-teman, dan juga sales.conf. Lalu di sini kita bisa masuk ke get situs available, kemudian /admin.conf ya teman-teman, kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, nah di sini itu kita sudah ditampilkan pada var www.html admin ya teman-teman. Nah, tapi kita belum membuat direktorinya. Nah, di sini kita bisa keluar terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kita bisa keluar. Nah, oke teman-teman, nah di sini kita bisa masuk lagi ke cd var www kemudian /html. Kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa membuat direktori dengan perintah mkdir sales ya teman-teman. Lalu kita bisa membuatnya lagi dengan mkdir admin seperti ini, kita bisa enter. Lalu untuk mengedit dengan perintah yaitu nano
slash index HTML ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa menambahkan yaitu tanda seperti ini, kemudian A1. Lalu di sini untuk mengeditnya misalnya yaitu welcome to sales website ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita bisa kasih tanda seperti ini lagi, lalu H1. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa Ctrl plus X. Kemudian kita bisa enter. Lalu untuk mengeditnya adminnya, kalian bisa ketik perintah yaitu nano admin /index HTML, teman-teman, kita bisa enter. Di sini untuk mengeditnya kita seperti tadi ya teman-teman, yaitu H1. Kemudian di sini misalnya welcome to yaitu admin, kemudian website ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita bisa kasih tanda seperti ini lagi, /1, kemudian tanda seperti ini lagi teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita bisa Ctrl plus X, kemudian Y, lalu enter. Lalu di sini kita bisa masuk ke cat sales /index HTML, seperti ini. Kita bisa enter. Nah, ke teman-teman, nah di sini itu sudah ada yaitu welcome to sales website ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa juga lihat untuk yang adminnya, yaitu kalian bisa ketik perintah yaitu cat admin /index.html ya teman-teman, kita bisa enter. Nah, ke teman-teman, nah di sini itu sudah terdapat juga welcome to admin website ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa sistem ctl restart Apache 2. Seperti ini. Kemudian kita bisa enter. Dan materi yang kelima, kita akan membahas mengenai pengujian domain website virtual host. Nah, oke teman-teman, nah jadi pada video sebelumnya kita telah membuat tiga ya teman-teman, nah domainnya. Nah, kita akan melakukan pengujian. Nah, kalian bisa ketik perintah. Nah, kita akan mengecek yang sales terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kalian bisa ketik perintah yaitu alita.com/sales, teman-teman, seperti ini. Kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, nah di sini itu sudah ada ya teman-teman, yaitu welcome to sales website. Nah, lalu kita bisa cek yang adminnya ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa ketik perintah yaitu alita.com/admin ya teman-teman. Seperti ini, kemudian kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, nah di sini itu juga sudah bisa yaitu welcome to admin website. Nah, oke teman-teman, nah kita akan coba untuk yang www ya teman-teman, yaitu www.lita.com ya teman-teman, kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, nah di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di materi kali ini sudah selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.